Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rosmalawati. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 4 dengan materi mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tolong Ananda Lutfi untuk memimpin doanya. Istaidu istirana ikra'ulu'a Bismillahirrahmanirrahim. Bizidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, anak-anak ibu yang soleh-soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, masih semangat belajar hari ini? Masih. Semuanya cabut semangat. Alhamdulillah hari ini masih semangat ya. Hari ini ibu sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua untuk belajar bersama pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, sekarang ibu mau absen kehadiran terlebih dahulu ya. Aira Rafansa hadirah, Aisyah Kanza Zahra, Anissa Ramadhani, Akila Kaisa Nur Husna, Dalumunte, Urfa Sabila. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, agar menanamkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, negara Indonesia. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah
sebagai penolong kita untuk masuk ke surganya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Jadi caranya bagaimana agar kita bisa masuk surga? Dengan cara mengaji. Pintar. Dengan salah satunya dengan cara kita rajin mengaji. Ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Mempraktikkan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Ibu tanya, baik anak-anak, dalam membaca Al-Quran kita juga harus memperhatikan adabnya. Siapa yang sudah tahu adab membaca Al-Quran itu ada apa aja? Adab dalam membaca Al-Quran ada 3 nih. Yang pertama, dalam keadaan suci. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, memulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Jadi yang ketiga, adab yang ketiga, kita membaca dengan tartil. Maksudnya membaca dengan tartil, membaca dengan benar, panjang pendeknya yang tepat, dan mengetahui hukum-hukum tajwidnya. Baik, sekarang kita mengaji bersama-sama ya. Kita akan mengaji bersama-sama pada Quran Surat At-Tin. Ikuti ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wafama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, kita juga harus mengetahui, memahami hukum tajwidnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari hukum nun mati atau tanwin ya. Nah, yang pertama. Nah, di sini ada hukum ijhar. Hukum apa namanya? Idhar. Sekali lagi. Idhar. Ijhar. Ijhar artinya jelas. Ya, jadi ijhar artinya apa anak-anak? Jelas. Yaitu apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka harus dibaca jelas. Nah, huruf izhar di sini ada 6. Kita sebutin sama-sama ya. Hamzah, Hamzah. ha, ain, ba, ghain, kha. Ya, jadi ada berapa huruf izhar? 6. Nah, contohnya huruf izhar itu pada kata ajrun ghairu. Ucapkan sama-sama. Ajrun ghairu. Ya, sekali lagi. Ajrun ghairu. Alhamdulillah. Sudah bisa ya untuk izhar, bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, ada idgham. Nah, idgham di sini nanti idgham itu ada 2, namanya idgham biguna, ada juga idgham bila guna. Nah, sekarang kita bahas tentang idgham biguna. Nah, hukum apa ini anak-anak? Idgham biguna. Biguna. Idgham artinya masuk atau memasukkan. Yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf idgham pada posisi nun mati atau tanwin. Jadi biguna artinya adalah dengung. Maka itu biguna adalah memasukkan dengan didengungkan. Nah, huruf idgham
idgham biguna di sini ada 4. Ada berapa sekali lagi? 4. Ikuti Bu Guru ya, ada huruf ya, Ya. nun, Nun. mim, Mim. waw, Waw. ya. Atau untuk memudahkan mengingatnya bisa disingkat dengan kata yanmu. Dengan kata apa? Yanmu. Ya, huruf idgham biguna yanmu ya, nun, mim dan waw. Contohnya di sini famayyamal. Nah, jadi kenapa? Nah, huruf nun matinya masuk ke dalam huruf ya, maka disebut dengan idgham biguna. Idgham biguna. Bisa dipahami idgham biguna? Bisa. Alhamdulillah. Lanjut dengan yang kedua, ada idgham bila Guna. idgham bila guna. Idgham artinya masuk tadi ya, sama ya, atau memasukkan, yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf idgham pada posisi nun mati dan tanwin, sama seperti tadi ya, idgham biguna. Nah, idgham bila guna artinya dengan tidak berdengung. Kalau tadi dengan berdengung, ini bila guna tidak berdengung. Maka idgham bila guna adalah memasukkan dengan tidak berdengung. Nah, kalau tadi kan huruf idgham biguna ada 4. Kalau idgham bila guna cuma 2. Itu huruf lam dan ro. Nah, disingkat menjadi lari. Disingkat jadi kata apa? Lari. Iya, contohnya Ghafurur Rahim. Tanwinnya ya, tanwin masuk ke huruf ro. Nah, maka disebut hukum idgham bila guna. Paham? Alhamdulillah. Ya, lanjut selanjutnya. Ada hukum ikhfa. Hukum apa? Ikhfa. Ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Apa arti ikhfa? Samar-samar, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa harus dibaca samar. Huruf ikhfa ada banyak nih anak-anak. Ada 15. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Kita sebutkan sama-sama ya. Ta, sa, jim, dal, zai, sin, sod, dod, to, so, fa, kof, kaf. Ya, ada berapa semuanya? 15. Banyak sekali ya huruf ikhfa ya. Nah, contohnya insana. Sekali lagi. Samar nggak ilnya? Samar ya, nggak jelas dia. Harus samar-samar, maka disebutnya hukum ikhfa. Paham hukum ikhfa? Oke, baik. Lanjut hukum qalqalah. Nah, qalqalah juga terbagi menjadi 2 nih. Ada yang namanya qalqalah sughra, ada juga qalqalah kubra. Nah, qalqalah artinya memantulkan. Apa arti qalqalah? Baik, artinya memantulkan, yaitu memantulkan bunyi huruf ketika mati atau berhenti, seolah-olah tidak benar-benar mati. Nah, gimana tuh maksudnya? Ayo kita pahami sama-sama ya. Huruf qalqalah itu ada 5. Nah, yang pertama ada huruf ba, jim, dal, to, ko. Iya, disingkat jadi baju di toko. Iya, biar ingat ya, biar gampang ingatnya baju di toko. Oh, itu mah qalqalah ya. Nah, baju di toko ya. Nah, tadi yang seperti ibu bilang qalqalah ada 2 jenis. Yang pertama qalqalah sughra atau kecil ya, dan qalqalah kubra atau
qalqalah besar. Cara bedainnya gimana, Bu? Nah, seperti ini nih. Qalqalah sughra itu apabila huruf qalqalah itu berbaris mati. Ulangi, qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya asli, bukan karena waqaf. Ya, bukan karena waqaf, dia matinya asli dan biasanya berada di tengah. Ya, contohnya ya, khalaqana. Coba ucapkan Khalaqana. harus memantul. Khalaqana. Khalaqana. Sekali lagi. Khalaqana. Huruf qalqalahnya yang mana? Qaf sukun. Nah, dia udah mati ya, udah sukun ya. Ya. Iya, jadi dia disebutnya matinya asli ya. Nah, selanjutnya ada qalqalah kubra. Qalqalah besar, yaitu apabila ada salah satu huruf qalqalah dimatikan karena berhenti atau waqaf. Ya, jadi dia matinya karena waqaf, bukan karena hurufnya ada sukun. Nah, disebutnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Nah, di sini contohnya ada kata ahad. 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 Contohnya ada di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, coba perhatikan. Ahad. Nah, daunnya ini sukun atau hidup ya? Hidup. Kenapa dibaca qalqalah kubra hukumnya? Karena dia matinya nggak asli. Awalnya hidup, karena dia berhenti maka bacanya harus mati. Makanya disebutnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Ya. Bisa dipahami qalqalah? Bisa. Nah, sekarang kalian sudah ya memahami, mengetahui hukum-hukum tajwid, hukum-hukum nun mati atau tanwin. Baik, untuk memperdalam pengetahuan kalian untuk memahami hukum tajwid dan Quran surat Hakim, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Sahabat Solih, biasakan belajar mengaji setiap hari. Rasulullah Khairu mamnun. Tanwin bertemu kamu bisa menunjukkan bacaanmu kepada bapak ibu guru atau orang tua kamu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, masih semangat semuanya? Masih. Kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Sekarang Ibu akan bagikan kelompok ya. Langsung saja ini langsung di kelompok 1. Baik, kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3 dan yang belakang kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu terlebih dahulu ya. Ya. Kalian perhatikan Ibu dulu cara mengisinya ya. Nah, yang pertama di sini ada nama ya. Kalian tulis nama kelompok dulu, lalu kelasnya ya. Nah, perintahnya carilah hukum nun mati atau tanwin dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 8 di bawah ini dengan benar. Jadi yang pertama kalian baca dulu ya surat At-Tinnya, lalu kalian diskusikan sama teman satu kelompok kalian mencari hukum tajwidnya. Ya, caranya kalau lafaz berarti di sini tulisan bacaannya, kalian tulis bacaannya. Bacaannya apa?
tajwidnya apa dan sebabnya, alasan hukum tajwid tersebut. Bisa dipahami tidak? Bisa. Bisa dipahami tidak? Bisa. Bisa. Baik, selamat mengerjakan. Ini yang mana? Baik, langsung saja Ibu panggil untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, kelompok 1. Silakan. Ada di mana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada beberapa sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya iya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Nah, kesimpulan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kalian sudah diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada beberapa yang Ibu koreksi ya. Tadi ada di kelompoknya kelompok 1. Nah, di kelompok 1 ini di sini ada lafaz insana. Nah, kelompok 1 ini menulis hukum tajwidnya qalqalah sughra. Ya. Nah, yang betul adalah insana itu hukum tajwidnya adalah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Yang kedua ada di sini khalaqna. Nah, itu harusnya hukum apa? Qalqalah sughra. Ya, tapi di sini penulisnya huruf ikhfa ya. Tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Nah, tadi ada juga pada kelompok berapa ini tadi ya? Kelompok 4 ya, kelompok Ira ya. Ya, di kelompok 4 di sini tadi Ibu koreksi pada lafaz ajrum ghair. Nah, kelompok 4 ini menuliskan qalqalah sughra. Yang betul adalah hukum tajwid pada lafaz ajrum ghairu, hukum tajwidnya itu ijhar. Kenapa ijhar? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ijhar, yaitu huruf ghair. Paham? Bisa dipahami semua? Bisa. Tapi semua
menjadi anak-anak ibu yang hebat, ibu mau terus semangat dulu deh. Tepuk semangat. Poin-poinnya sesuai dengan jawaban kalian. Boleh tanda centang atau tanda siram. Silakan selamat mengerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, sebentar ya. Baik, anak-anak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Yang sudah kita pelajari tadi hari ini, kita sudah belajar tentang apa tadi? Kantin. Belajar apa lagi? Tentang tajwid apa lagi tadi? Ya, ada hukum tajwid apa tadi? Sudra betul. Ikhfa. Ada lagi yang kalian ingat? Semuanya ya, hari ini kita sudah belajar mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Kita juga sudah belajar hukum tajwidnya ya, dan sudah praktek langsung